Gue gap year dan gue itu daftar di salah satu universitas di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Udah, itu juga singkatan nih, UNJ. UNJ lah, gue daftar di UNJ jurusan DKV. Tapi ya itulah ya, ketolak. Lucu ya, gue tuh ketolak UNJ, tapi UNJ tuh ngundang orang yang dia tolak gitu. Jadi apalagi, Tolak balik ya? aduh. Oke, selamat datang di segmen Behind the Art kali ini. Boleh perkenalan bintang tamu pertama kita? Oke, hai semuanya, nama gue Alif Ramadan. Gue adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Lu sebagai apa nih sini? Gue di sini sebagai graphic designer. Lu kan nge-branding diri lu sebagai graphic designer nih. Coba dong spill prosesnya, gimana bisa lu jadi seorang graphic designer di usia yang muda, dan software apa aja yang lu pakai. Nah, oke. Jadi awalnya tuh gue jadi graphic designer ngelihat temen gue nih, dia pakai Photoshop untuk bikin glitch effect gitu, text glitch effect. Akhirnya gue minta diajarin lah. Nah, setelah 2 minggu kemudian gue diajarin tuh di lab komputer. Tapi dari situ dia tuh ngajarin itu aja. Nah, setelah itu gue improve lah sendiri, nyari di YouTube, nyari tutorialnya. Terus gue juga pokoknya kayak apa ya, mungkin bisa dibilang tanpa modal gitu, karena emang pakai komputer lab, terus liatnya dari YouTube gitu, belum punya laptop. Nah, setelah itu guru gue tahu kalau gue tuh bisa desain. Nah, jadi ada kebutuhan desain apa, bisa lah minta tolong dengan bayarannya makasih ya. Nah, iya. Makasih mas. Makasih mas. Terus gue tuh dikasih kayak, mungkin bisa dibilang jadi dapat privilege lah untuk bisa megang device walaupun bukan device gue. Nah, terus di situ gue belajar lah di YouTube, di internet. Setelah itu ada lah nih, jadi kayak mungkin dia bisa dibilang IT school gitu ya. Dia base-nya itu di Jogja, tapi dia tuh nginduk ke sekolah gue. Di situ gue lagi butuh siapa orang yang bisa Photoshop, bukan bisa, tapi siapa orang yang punya software Photoshop atau Adobe Illustrator gitu di laptopnya biar gue bisa pakai. Nah, karena mereka itu basicnya ada pelajaran agamanya dan melarang untuk pakai software yang bajakan, jadi nggak ada yang punya kecuali 1 orang. Itu pun dia cuma punya, nggak dipakai. Terus akhirnya gue pakai laptop dia untuk ngerjain beberapa desain. Kalau nggak salah waktu itu apa ya, ucapan Idul Adha, Idul Fitri gitulah kalau nggak salah. Terus lama-lama gue dikenalin sama software Affinity Designer. Nah, software Affinity Designer ini adalah alternatifnya biar kalau emang belum bisa nge-subscribe Adobe, kan Adobe itu per bulan ya bayarnya ya. Nah, gue tuh diajarin untuk nggak ngebajak dengan beli aja nih software alternatifnya, yaitu Affinity Designer. Affinity Designer ini bayar waktu itu kalau nggak salah sekitar 600 800 lah kalau nggak salah tuh. Per tahun? Lifetime. Oh, live. Ya, dia tuh jadi kayak sekali bayar aja untuk seumur hidup. Bahkan sampai sekarang pun Affinity Designer 2 udah rilis, Affinity Designer 1-nya masih bisa gue pakai gitu. Jadi emang bener-bener lifetime lah, cuman sekali bayar aja. Nah, setelah itu gue coba belajar lagi kan, berarti kita belajar software desainnya lagi, Affinity Designer. Nah, tutorialnya itu dikit di YouTube. Tapi gimana cara improve lebihnya ketika tutorial basicnya itu udah diselesain gitu ya, dan udah kayak mungkin istilahnya kita udah bisa softwarenya lah, udah bisa bikin yang basic-basic, pengen lanjut ke tingkat berikutnya tapi di tutorial Adobe Illustrator.
Nah, jadi disinilah kemampuan pengetahuan softwarenya itu diuji. Gimana caranya ngikutin tutorial Adobe Illustrator, tapi ngerjainnya pakai Affinity Designer. Nah, mungkin serunya juga di situ. Pas pakai Affinity Designer ngikutin tutorialnya, kadang kan ada yang nggak sesuai ya sama tutorialnya. Misalkan dia tuh mau nge-cut objek, misal kayak gitu. Dia ngasih caranya kayak gini, kita udah ikutin, tapi kok nggak bisa gitu. Ternyata ada yang salah langkah di kitanya gitu. Tapi serunya itu kadang kita bisa ngakalin gitu. Jadi ada problem solvingnya untuk ngerjain satu desain, untuk ngerjain satu cara, untuk membuat suatu desain itu banyak caranya. Dan mungkin di situ serunya kayak, oh gue nemuin nih cara ini yang selain di tutorial. Nah, ketika udah ngikutin tutorialnya Adobe Illustrator yang beda gitu, mungkin toolsnya fungsinya masih sama, cuma ada beberapa penempatan, terus mungkin kayak ada beberapa fitur-fitur yang kurang lengkap. Itu tuh kita bisa ngakalin di situnya. Jadi serunya di situ. Nah, itu awal gue mulai belajar desain. Dan lama-kelamaan itu udah kelas 9, terus kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan mungkin agak naiknya itu pas zaman-zaman COVID. Itu kalau nggak salah kelas 10 semester 2. Ya, kelas 10 semester 2. Jadi kelas 10 semester 2 sampai kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2 lah. Gue baru masuk sekolah lagi itu kelas 11 semester 2. Jadi itu full di rumah belajarnya. Nah, itu kan pasti relate banget ya, kayak banyak banget waktu kosong, gabut mau ngapain, ya akhirnya gue coba untuk improve skill Affinity Designer-nya. Yang tadinya itu mungkin belajarnya itu udah dari kelas 8 semester 2 belajar desain, cuma emang baru ngedalaminnya itu pas kelas 10. Karena apa? Karena sebelum kelas 10 itu akses device itu terbatas. Walaupun gue itu jadi salah satu, mungkin bisa dibilang siswa yang dapat privilege untuk megang device karena punya skill desain itu gitu. Karena dibutuhin lah gitu. Akhirnya di situ gue belajar dan di situ juga gue coba mulai bikin konten. Jadi gue tuh bukan expert, cuma gue tuh belajar, tapi gue ngontenin diri gue belajar gitu. Kayak gue baru belajar apa yang gue baru pelajarin, gue kontenin gitu. Tapi emang kekurangannya mungkin kadang kalau orang nanya sesuatu yang belum kita pelajarin, jadi kita belum tahu nih gitu. Tadi, boleh diulang nggak pertanyaannya? Proses sama software yang digunakan. Oh iya, ya itu sih software yang digunain. Gue ngegunain software Affinity Designer. Kalau sekarang sih udah ada di Affinity Designer 2. Kalau Affinity Designer dulu itu harganya sekitar ya 600-800 lah. Sekitar berapa ya? Itu tapi pakai dolar karena bayarnya pakai PayPal. Gue tuh nitip lah ke teman gue yang punya PayPal karena waktu itu usianya belum cukup kan untuk punya. Terus di situ Affinity Designer 1, pakai Affinity Designer 1, terus juga sempat beli license Affinity Photo karena mau belajar kayak photo manipulation gitu lah ya, mau belajar tentang kayak gitu-gituan. Terus Affinity itu ngeluarin versi keduanya. Affinity itu kan ada 3 produk. Affinity Designer, Affinity Photo, sama Affinity Publisher. Jadi dia tuh kayak Photoshop, Affinity Photo kayak Photoshop, Affinity Designer itu kayak Adobe Illustrator, terus Affinity Publisher itu kayak Adobe XD. Nah, jadi di 3 software ini keluarlah versi keduanya. Dan peraturannya adalah kita harus ngebeli lisensi baru dari si Affinity Designer 2 ini. Jadi gua yang awalnya punya Affinity Designer 1,
beli lagi Affinity Designer 2. Tapi Affinity Designer 1 itu gue masih tetap bisa pakai gitu, karena emang aksesnya kan lifetime ya, selama emang masih ada softwarenya. Nah, di Affinity Designer 2 ini banyak improve lagi, dan gue beradaptasi lagi lah gitu. Oke, nah beberapa waktu lalu juga lu kan pernah jadi pengisi seminar nih, jadi speaker. Terus juga lu pernah jadi graphic designer Replay 23. Nah, itu gimana perasaan lu? Boleh lu ceritain pengalaman? Nah, kalau itu ya, jadi mungkin gue juga nanti bakal jelasin prosesnya gimana bisa sampai di titik itu. Karena yang seminar kemarin itu bener-bener seminar pertama gue yang offline. Namanya juga seminar ya. Kalau webinar kan dia online ya. Kalau seminar itu bener-bener baru pertama. Dan gue gak nyangka itu ke Unpad. Tapi walaupun untuk anak himanya, jadi kita tuh kayak belajar di kelas gitu. Ngisi materi di kelas untuk anak hima matematika. Nah, itu gue langsung ke Bandungnya. Itu kayak perasaannya tuh kayak apa ya, nggak mikirin soal bayaran atau apalah, tapi emang gue bener-bener tertarik gitu untuk ngisi seminar ini. Nah, apalagi dapat project Replay, karena sebenarnya Replay ini kan juga project yang cukup besar ya, apalagi untuk gua gitu. Itu perasaannya campur aduk sih, karena mulai dari logo, terus poster-poster, itu bener-bener gue sendiri. Karena kalau lu lihat di kreditnya, itu di Replay itu graphic designer itu emang cuma 1 orang gitu. Mungkin kalau editor itu kan terbagi-bagi ya, kayak ada VFX artist, ada mungkin colorist gitu. Cuma kalau untuk graphic designer, untuk dan kemarin juga lumayan banyak ya. Mungkin kalau gue juga udah bikin rekapannya sih, ada di postingan IG gue. Coba kalian bisa ke IG @ramadalif. Nah, di situ gue ada rekapan dari si Replay 23 ini apa aja yang udah gue bikin. Mulai dari logo, banner, backdrop, terus kayak poster Met Galanya. Abis itu gimana desain tas Met Galanya. Maksudnya kayak handbagnya Met Gala, ini itu segala macam. Pokoknya cukup banyak yang gue desain, dan itu bener-bener kalau kalian jadi graphic designer, apalagi freelance atau ngerjain project besaran kayak gini, siap-siap waktu kerja kalian itu fleksibel guys, gitu. Jadi fleksibel itu dalam arti bukan 9 to 5, tapi lu pengen kerja kapan aja, tapi bener-bener fleksibel. Jam 10 malam di kontak lu harus siap gitu. Jadi emang lu bener-bener harus ready gitu, karena di H-min kurang sehari, H-min berapa jamnya, gue juga masih dikontak untuk ngebuat desain. Waktu itu kayak ngedesain cue card gitu. Dan itu tuh bener-bener jadi experience baru. Mungkin bisa gue bilang project terbesar sampai saat ini yang gue pegang, ya itu si Replay itu. Tapi untuk mencapai ke situ tuh gue beberapa kali ngisi webinar. Kayak untuk waktu itu, jadi ada cerita lucunya. Jadi waktu itu gue ini kan gap year ya. Sekarang gue masih semester 2, karena waktu itu gue gap year dulu. Gue gap year, dan gue itu daftar di salah satu universitas di Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Udah, itu juga singkatan ya, UNJ. UNJ lah, gue daftar di UNJ jurusan DKV. Tapi ya itulah ya, ketolak. Itu setelah lulus kelas 12, daftar di UNJ. Kalau nggak salah waktu itu ngambilnya Ilkom sama DKV deh. Ketolak. Tapi yang gue incer sih DKV. Abis itu ketolak. Tapi setelah itu di saat gue lagi
mungkin bisa dibilang ya, walaupun waktu itu juga ada kerjaan bulanannya juga ya, tapi mungkin bisa dibilang kan banyak waktu luangnya ya, jadi mungkin kayak jadi semi nganggur gitu. Dikontak sama anak mungkin apa ya, dia tuh BEM atau himanya gitulah, BEM kalau nggak salah BEM Statistika UNJ, dan dia tuh pengen kayak ada pelatihan desain. Akhirnya di situ ngisi webinar mereka, dan salah satu yang gue sadarin kayak lucu ya, gue tuh ketolak UNJ, tapi UNJ tuh ngundang orang yang dia tolak gitu. Jadi apalagi Tolak balik ya? aduh. Tapi di webinar itu gue bilang, kalian nih beruntung loh. Dulu kemarin gue daftar UNJ tapi ketolak. Kalian orang-orang hebat gitu. Bayangin aja kayak ini orang yang ngomong habis ketolak UNJ. Terus yang member dari webinarnya tuh orang-orang pinter, anak statistika cuy. Kan apalah gue ya gitu. Kenapa gue ngomong di depan ini gitu. Terus sering berjalannya waktu di situ, gue kerja juga, ada bulanan juga kerja. Tapi emang untuk mencapai titik kerja itu, jujur gue tuh udah kerja mungkin di desain itu awalnya kan nge-freelance. Terus udah kerja itu sebenarnya dari kelas 11 semester 1. Nah, di saat itu mungkin singkat cerita, gue tuh nge-freelance di kelas 10 semester 2 mungkin ya. Kelas 10 semester 2 itu mungkin gue nge-freelance ngonten juga yang tadi gue bilang, dan gue ketemu sama salah satu kreator yaitu Urofi. Awalnya dia tuh dia tuh awalnya nawarin gue untuk jadi guru ekskul, mentor ekskul di SMA-nya dulu. Cuma gue bilang gue nggak bisa karena takutnya nih gue masih sekolah, takutnya ada masuk offline apa segala macam, jadi takutnya gue nggak bisa tanggung jawab lah gitu. Akhirnya nggak lama dikontak lagi untuk bikin company profile-nya dia, dan saat itu gue nggak ada sama sekali portofolio company profile, tapi ketika ditanya bisa atau enggak, bisa. Gitu. Jadi modal nekat, kayak bisa gak? Bisa. Walaupun ujung-ujungnya tetap ada revisian lagi, ada revisi dibantu sama tim lain lagi gitu. Dan itu tuh hal yang wajar dan nggak apa-apa gitu, karena ranahnya belum ke yang kayak event gede profesional gitu, kayak baru by person, walaupun juga udah profesional hitungannya ya, karena gue dibayar untuk bikin si company profile-nya kan. Terus setelah itu Rofi minta nyari orang bikin web, tapi gue nggak bisa bikin web. Akhirnya gue tawarin teman gue, ini nih teman gue yang kebetulan juga teman gue yang programmer ini, dia tuh orang yang ngenalin gue ke desain yang tadi gue bilang, yang kelas 8 semester 2, dia itu yang awal ngajarin. Nah, sekarang dia fokusnya ke programming, tapi dia bisa desain juga. Akhirnya gue tawarin, Uro Academy berjalan, dan gue tuh ngebikin postnya Uro Academy. Dan setelah gue sedikit merefleksikan apa yang udah gue kerjain, itu kerjain total 2 tahun gue sama Rofi. Jadi dari kelas 10 semester 2, kelas 11, dari kelas 11 kayaknya. Kelas 11, pokoknya total gue 2 tahun lah di si company-nya Urofi ini. Gue total pas 2 tahun, dan di 2 tahun ini ternyata gue udah ngebuat kan ada Uro Academy sama di Urve yang bagian yang tasnya itu. Mungkin bisa di total gue udah ngebuat 700 lebih postingan. Dan itu tuh angka yang cukup banyak ya untuk gue sadarin ternyata gue udah bikin segini banyak ya gitu. Dan satu postingan kan biasanya ada berapa slide ya. Ada yang sampai 5 slide, sampai berslide-slide gitu. Nah, awalnya gue di situ, terus
Sebelum gue masuk Uro Academy sebenarnya di kelas 11 itu, jadi timelinenya gini, kelas 11 semester 1 itu ada kakak kelasnya Urofi lagi nyari tim untuk digital marketing. Nah, gue kan ada TikTok nih. TikToknya ya mungkin followersnya lumayan lah untuk gue waktu saat itu gitu. Terus dia si Urofi ini dimintain ini dong, siapa orang yang rekomendasi untuk jadi tim gue, kata kakak kelasnya gitu kira-kira. Urofi ngelempar nama gue. Gue waktu itu masih 16 tahun kan berarti. Ditawarin sama Urofi, ini ada kerjaan mau gak? Ya gue mau aja dong. Seperti perkenalan Urofi pada awalnya. Company profile bisa, mau kerja mau gitu. Gue nggak tahu itu di mana kantornya. Jadi ya mungkin ekspektasi gue jadi desainer aja gitu. Di akhirnya singkat cerita ternyata gue jadi digital marketing, lebih tepatnya ke TikTok spesialis. Tapi emang di kantor itu gue belajar jadi desainer juga, sama kan ada anak lulusan DKV, itu gue jadi belajar desain juga di situ. Bantu desain dikit adalah. Nah, mungkin plot twistnya itu pas wawancara. Jadi waktu itu gue masih 16 tahun kan. Diwawancara lah sama ada head of digital marketingnya sama kakak kelasnya Urofi ini. Bla 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 bla. Suka si head of digital marketingnya ini, dia suka sama wawancaranya ini, dia mau ngerekrut gue. Tapi di akhir gue bilang, tapi Bu, saya masih sekolah. Ibunya ini bilang, oh nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja jadwalnya. Tapi saya belum punya KTP, Bu. Loh, gitu kan. Loh, belum punya KTP? Iya Bu, saya masih 16 tahun. Oh gitu, ya udah deh nanti dia kabarin lagi ya. Udah, meetingnya udah kelar. Dan ternyata di internal mereka gue tuh hampir nggak masuk. Tapi karena atasan, kayak mungkin atasan digital marketingnya ini, headnya ini ngeliat TikTok gue, kayak oh boleh nih kita coba nih jadi internship. Tapi di situ awalnya katanya WFH, work from home. Oke, work from home, WFH. Di situ setelah itu kan diwawancara sama bagian HR-nya dulu ya, human resource dulu. Diwawancara udah oke, deal salary segala macam, masuklah WFH. Terus angka COVID itu mulai turun. Gue inget itu di September, kalau nggak salah itu September, angka COVID udah mulai turun. Sebelum September itu udah ada vaksin, dan kantor itu udah ada yang memberlakukan WFO, dan tinggal gue nih yang masih WFH. Karena mungkin kendalanya di situ salah satunya gue sebenarnya nggak terlalu dibolehin untuk vaksin. Nah, ini udah didesak nih sama si HR-nya, ayo mau masuk apa keluar nih? Aduh, gimana ya? Masa keluar gitu kan? Terus setelah itu yaudah, oke, gue vaksin, gue masuk kantor. Dan di saat itu juga kebetulan gue baru ulang tahun tuh di September. Jadi kalau nggak salah tuh 2 Septembernya gue ulang tahun, gue ngurus KTP, ngurus SIM, pokoknya ngurus ini itulah, biar ke kantor tuh bisa pakai motor gitu, biar aman lah pakai motornya. Tanggal 11 September, kalau nggak salah itu tanggal 11 September gue mulai masuk kantor. Dan ternyata di situ kantor itu nggak seserem apa yang gue bayangin gitu. Nggak seserem apa yang gue bayangin, dan orang-orangnya welcome banget. Dan awal gue masuk kantor itu, temen gue paling dekat usianya itu sekitar 6 tahunan mungkin. Karena mereka tuh baru fresh graduate. Rata-rata, gue tuh salah satu yang bikin gue hampir ketolak itu, karena pertama gue nggak punya KTP. Dan yang kedua, saingan yang masuk ke kantor itu biasanya D3, S1, sarjana-sarjana yang biasa ngelamar gitu.
Dan untuk informasi ya, ternyata itu kantor yang cukup gede karena udah di gedung gitu. Itu dia bagian dari City Corp. City Corp kan punya Pak Khairul Tanjung ya. Dia tuh ada di Mega Capital. Mega Capital dia tuh kayak apa ya? Broker. Kalau tahu ini gak Bibit? Tahu. Nah, Bibit kan dia broker ya, tapi dia fokusnya ke reksadana. Nah, ini gue juga broker gitu. Jadi ada namanya Investasiku. Bank Mega tahu gak Bank Mega? Tahu. Nah, itu. Jadi Bank Mega ini punya produk namanya Investasiku. Dia itu broker yang tujuannya untuk ke anak muda. Dan disitulah gue jadi bagian digital marketingnya. Nah, jadi untuk jadi desainer replay ini sebenarnya ada perjalanan dari kelas 11 ini, belum yang sakit-sakitnya lagi, yang gue tuh nggak tinggal di rumah, gue tuh mencoba untuk mandiri segala macam. Itu udah mulai dari kelas 11 semester 1, dan itu juga udah dinego sama orang tua gue. Please lah, ini gue dapat kesempatan nih untuk kerja di kantor, boleh lah, jangan dulu, lu masih sekolah gitu. Lu tuh masih sekolah, nanti lu kalau kenal duit, lu ribet gitu. Dan emang bener. Ya, kalau udah kenal duit nanti ribet sekolah, dan emang terbukti gitu. Kelas 11 semester 1 itu gue sambil kerja, sambil sekolah. Dan emang sekolahnya juga agak keterbelakang sampai kelas 11 semester 2 pas udah diwajibin masuk ke boarding school itu. Ada beberapa teman gue yang ngira gue tuh udah keluar. Kirain gue udah keluar, udah kerja aja gitu. Saking jarang kelihatan aktif gitu. Nah, disitulah kayak kegiatan gue pagi bangun, siap-siap ke kantor, nyampe kantor, nggak lama langsung nge-zoom kelas udah masuk. Jadi ada live paginya gitulah. Ini live pagi, bantuin live pagi. Dan habis live pagi, kalau nggak ada rapat, kalau nggak ada apa, sambil belajar lagi, kalau ada tugas apa gitu. Jadi emang gimana ngoptimalin waktunya. Dan kadang emang ada di beberapa kesempatan itu harus ada yang dikorbanin. Dan emang lebih banyak sekolah yang dikorbanin ya. Iyalah. Terus di situ internship, hitungannya internship, cuma emang kayak karyawan biasa. Tadinya kan emang di kontraknya maunya setahun. Biasanya kan kalau orang awal-awal itu 3 bulan, ya kan? Biasanya 3 bulan lah, masa probation itu kan, masa percobaan itu 3 bulan. Tapi gue tuh langsung dikontrak 6 bulan. Tadinya mau setahun. Gue bilang gue gak bisa, takutnya kelas 11 semester 2 gue ini udah offline. Malah takutnya putus di tengah kontraknya. Gue baru 1 semester, baru 6 bulan. Udah wajib masuk sekolah, kan wajib masuk sekolah gak bisa dikorbanin nih. Kalau nggak nanti gue nggak sekolah nih gitu kan. Akhirnya ya udahlah, 6 bulan. Kalau emang bisa lanjut kita lihat nanti gitu. Akhirnya 6 bulan, disitulah udah 6 bulan internship. Udah dan di tengah itu gue dapet tawaran untuk itu tadi, bikin Instagram Uro Academy itu aktif posannya. Jadi ngebikin desain lah, ngedesain udah. Jadi secara nggak langsung itu di kelas 11 semester 2 gue sekolah, iya. Gue kerja di PT itu yang beneran sistemnya korporat. Jadi gue udah pernah ngerasain gimana sistem korporat itu berjalan 9 to 5, bahkan 8 to 5 kalau nggak salah waktu itu. Dan gimana kayak ternyata ada hierarkinya, kayak karyawan ke head dulu, ini dulu gitu. Dan itu juga mungkin kayak bisa dibilang startup tapi sistemnya korporat gitu. Jadi gue secara nggak langsung gue ngerasain gimana startup, gimana korporat gitu. Di situ jadi bisa bilang gue sekolah iya, kerja di korporat iya, di Urofi juga iya. Karena Urofi kan sistemnya dia bulanan ya.
Dia jadi kayak per bulan ada targetnya berapa desain, tapi itu alhamdulillahnya nggak terlalu ngeganggu lah. Cukup bisa dibilang cukup mudah karena Urofi udah suka sama desain yang gue kasih. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan itu gue ngasih desain, dia itu nge-approve, paling revisinya dikit-dikit aja. Nggak ada yang mayor, biasanya jarang banget gitu. Nah, kelas 11 mungkin bisa dibilang gue kerja di 2 perusahaan sekaligus dan sambil sekolah. Di kelas 11 semester 2 yaitu udah gue udah cut di 2 perusahaan itu karena gue pengen coba fokus sekolah, walaupun di saat sekolah ternyata ada job freelance yang masuk tapi tetap dikerjain gitu karena mau jajan kan. Kayak ya kali kan, soalnya kalau nggak salah tuh ya mungkin dari kelas 11 semester 1 ya, apa sekitar segitu tuh udah nggak dikasih, udah nggak ada lah uang jajan kayak gitu, uang jajanan lah kayak. Makanya gue tuh harus berpikir gimana caranya kalau emang gue pengen jajan ya gue kerja gitu. Jadi mungkin kalau di saat itu gue masih dapat jajan ya nggak se-strict itu di pikiran gue. Kalau lu pengen jajan lu harus kerja, di pikiran gue kayak gitu. Kalau gue masih dikasih jajan mungkin kayak kalau lu nggak kerja lu masih ada jajan. Nah, mungkin mindsetnya kayak gitu kalau masih dikasih jajan. Nah akhirnya kelas 12 oke, belajar mau masuk. Tadinya juga sempat yang tadi gue bilang, emak gue udah bilang kalau udah kenal duit susah nanti ininya gitu. Kedepannya nanti bakal susah kalau udah kenal duit gitu. Jadi kayak pendidikan ini itu. Tapi di situ emang gue ngerasa gue nggak usah kuliah, gue kerja aja gitu. Kan udah terbukti kemarin gue udah bisa masuk perusahaan gitu kan. Coba kalau gue nggak internship itu gue udah UMR tuh gitu kan. Gue udah ini. Tapi sering berjalan waktu gue makin sadar kayak oke, kuliah juga penting gitu. Kuliah penting di Indonesia ini sistemnya, walaupun udah kebanyakan juga udah ini ya, udah nerapin sistem by portofolio, cuma masih banyak yang harus pakai jasa kan. Harus minimal lulusan D3 lah, minimal lulusan S1, nggak bisa tuh yang minimal lulusan SMA tuh, nggak bisa gitu. Akhirnya di situ oke, gue kuliah kayaknya yang enak dapat negeri nih, tapi kalau enggak swasta juga oke lah, karena untuk kuliah orang tua gue masih merasa itu kewajiban mereka, jadi masih mau mereka usahain kalau untuk kuliah gitu. Akhirnya di situ gue daftar, ini tuh ketolak, dan ya tadi yang gue bilang gue gap setahun gitu, baru ke UPN. Ceritanya luar biasa ya, luar biasa panjang, tapi lu tetap dengan modal nekat lu itu lu nyanggupin semua project lo selesain semuanya. Oke, terakhir boleh dong lu kasih pesan buat orang-orang yang lagi menekuni bidang yang sama kayak lu, buat terutama juga buat yang baru mulai. Oke. Kalau menurut gue coba mulai aja dulu. Gue juga mengutip dari kata-kata salah satu desainer yang terkenal di Indonesia ya, Rio Purba. Sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang gak suka. Jadi mulai aja dulu. Dan mungkin saran dari gue juga, kalau emang coba kontenin apa yang lu lakuin. Dan sebenarnya tantangan terbesarnya konsisten kan. Dan sampai sekarang pun sebenarnya gue belum bisa konsisten itu untuk konten gitu. Tapi kalau emang kalian anaknya getol banget, coba kalian itu kontenin, dan nanti klien yang datang. Dan kalau kalian nyimak dari tadi cerita gue, itu awalnya karena ngonten. Gue kenal Urofi karena ngonten, bisa masuk kantor karena kenal Urofi ya kan. Jadi ada akarnya itu dari gue mau kontenin, gue lagi belajar gitu. Walaupun
setelah gue merefleksikan diri, gue di Urofi di perusahaan itu gue kurang maksimal. Karena apa? Karena dan itu nggak apa-apa ya untuk ngelihat ke belakang, dan ternyata dulu ternyata gue performanya harusnya bisa lebih ditingkatin nih, desainnya jelek apa gimana, dan nggak apa-apa. Karena kalau lu sadar itu berarti lu sadar lu jangan ngelakuin kayak dulu, dan lu sadar sekarang lu udah improve gitu. Jadi saran gue, coba kalau emang lu pengen mencoba keberuntungan di dunia perkontenan, coba aja kontenin. Lu kayak mungkin bisa dibilang flexing karya lu kayak gimana gitu. Karena karya-karya gue dulu juga nggak wah-wah banget gitu. Bahkan sampai sekarang pun gue masih merasa kurang gitu. Ini dong kayak closingnya, kayak misalnya gue Alif Ramadan jangan lupa makan gitu atau apa. Gue Alif Ramadan, jangan lupa nanti ada kelas kedua. Oke. Thank you. Udah. Yo cut.